I didn't think it was about marrying someone I would be happy with. I was very young, and I didn't have anybody to whom I could go for advice. He was always trying to make it clear that it was as if he had bought me, that it was not because I wanted him, but because he had bought me. He mistreated me at home. He mistreated me. One day he locked me in the bedroom. It is as if he raped me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahaya adalah bentuk perbudakan yang lazim terjadi di negara Niger, di mana laki-laki kaya dapat membeli perempuan muda untuk kebutuhan seks dan pekerjaan rumah tangganya hanya seharga 200 US dollar. Ya, bisa dikatakan sekitar 3,1 juta kalau dikonversi ke rupiah saat ini, coy. Lalu menjadikan mereka sebagai istri kelima. Kasus ini menjadi berita topik yang hangat pada masanya, coy. Ya, sekitar beberapa tahun yang lalu kasus ini memang digoreng terus, coy. Ya, tentunya dari kaum feminisme. Sampai-sampai Hillary Clinton juga menunggangi kasus ini, coy. Dia menyudutkan Islam yang dialami oleh seorang perempuan muda yang bernama Hadizatul Mani. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap kasus dari wanita ini, coy? Apakah emansipasi wanita itu harus diperjuangkan? Dan bagaimana Islam untuk menangkis kasus yang ditunggangi oleh kaum feminisme ini yang menuntut adanya penyetaraan hak sebagai hak perempuan yang setara dengan laki-laki, coy. Nah, bagaimana konten kita kali ini? Mari kita menyelam lebih dalam, coy. Seorang perempuan muda yang bernama Hadizatul Mani, ia dijual kepada seorang kepala suku ketika berusia 12 tahun, geng. Lalu menghabiskan lebih dari 1 dekade hidupnya sebagai seorang wahaya. Ya, bisa dikatakan wahaya itu adalah seorang budak yang dipaksa untuk menikah dengan seseorang yang kaya. Nah, wahaya itu bisa dijadikan sebagai istri kelima, geng. Wahaya adalah bentuk perbudakan yang lazim terjadi di wilayah Niger ataupun di negara Niger, di mana laki-laki kaya dapat membeli perempuan muda untuk kebutuhan seksnya dan pekerjaan rumah tangga hanya seharga 200 US dollar, coy. Lalu menjadikan mereka sebagai istri kelima untuk menghindari hukum Islam yang mengizinkan maksimal 4 istri. Nah, lagi-lagi ini berkaitan dengan oknum, coy, yang notabene-nya Niger ini memang mayoritasnya adalah beragama Islam. Wanita yang bernama Hadizatul ini suatu saat diundang oleh wawancara oleh BBC, coy, dan diundang oleh Hillary Clinton pada beberapa tahun yang silam. Dalam wawancaranya dia bilang begini, geng. Kehidupan saya saat itu sangat mengerikan. Saya tidak dapat hak-hak saya dan saya tidak mendapat hak-hak saya untuk istirahat, untuk makan, bahkan untuk hidup saya sendiri, katanya dalam wawancara oleh BBC tersebut, coy. Nah, ini adalah contoh kasus yang ditunggangi oleh kaum feminisme. Ya, terkait dengan itu peran Hillary Clinton juga sangat ikut menggoreng kasus ini, coy. Dia juga menggemborkan dengan pernyataannya wanita itu harus disetarakan dengan laki-laki dan mendukung gerakan kaum feminisme ini. Dengan kasusnya ini, coy, lagi-lagi Islam disudutkan dari sudut pandang barat terkait dengan hukum dalam Islam yang mempunyai lebih dari 1 istri. Dan kaum barat menuduh Islam itu sangat radikal dalam memperlakukan wanita. Ya, mereka menuduh dengan contoh kasus yang dialami oleh Hadizatul Mani ini, geng. Dari pertanyaan yang kita ajukan tadi, geng, kasus-kasus yang ditunggangi ini kita akan mengkonternya dan menjawab dari tuduhan-tuduhan barat terhadap Islam ini, coy. Untuk mengkonter tuduhan ini kami akan menyajikan sebuah kisah, coy, yaitu kisah seorang perempuan yang dijuluki sang perisai Rasulullah, yaitu Nusaybah binti Ka'ab. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya tersebut, lebih baik kita mengenal dulu apa itu emansipasi wanita dan apa itu gerakan feminisme. Benarkah Islam diskriminasi kepada kelompok wanita? Mungkin teman-teman penasaran, apa sih yang diperjuangkan oleh kaum emansipasi wanita ini? Dan siapa sih tokoh-tokoh emansipasi wanita ini? Kita sebut saja nama tokoh-tokohnya, yaitu June Hannam, Mary Wollstonecraft,
dan dari Indonesia itu bernama Maria Walanda Maramis. Ya, yang paling terkenal adalah Raden Ajeng Kartini. Kami menguraikan bahwasanya ada perbedaan apa yang diperjuangkan oleh kaum feminisme dan kaum emansipasi wanita, coy. Ya, kita lebih condong ke apa yang diperjuangkan oleh emansipasi wanita ini, coy. Jika ditelusuk lebih dalam, emansipasi wanita ini memang adanya hak dan kewajiban wanita itu wajib sama dengan hak dan kewajibannya si laki-laki ataupun pria. Nah, sedangkan emansipasi wanita ini hak dan kewajiban wanita dan pria itu sama, coy, tapi berdasarkan dari perannya masing-masing. Untuk mengenal sejarahnya, coy, kita harus masuk ke cerita perempuan dari masa ke masa biar teman-teman paham sejarahnya bagaimana gerakan feminisme ini. Kita masuk kepada masa 1600-an. Fakta sejarahnya, kedudukan perempuan mengalami naik turun, coy. Ya, tentunya dari masa ke masa. Ada era di mana kedudukan perempuan lebih baik dibanding sekarang. Namun ada era sebaliknya. Pada masa 1600-an sebelum Masehi di Babilonia ketika Hammurabi berkuasa misalnya, perempuan masa itu didukung landasan hukum yang kuat. Mereka berhak memiliki, mewarisi dan memindah tangankan hartanya tanpa perlu mendapat persetujuan dari suaminya. Malah jauh sebelum itu, Romawi kuno pada tahun 200-an sebelum Masehi mengagungkan dengan memberikan nama perempuan pada dewa mereka. Mereka pun membuat undang-undang untuk memajukan kedudukan sosial bagi kaum perempuan ini. Di wilayah lain ataupun di negara lain, kita contohkan Mesir saja, coy. Pada tahun 450 sebelum Masehi juga menundukkan perempuan bernama Henspur sebagai ratunya, coy. Perempuan Mesir juga berhak atas hartanya sendiri seperti para perempuan di Babilonia. Tidak ada paksaan menikah untuk para gadis maupun janda. Perempuan bisa mengajukan gugatan cerai hampir sama dengan laki-laki pada waktu itu, coy. Walaupun tidak banyak perempuan yang tampil sebagai pemegang kekuasaan, istri-istri pejabat menjadi sorotan dan memegang peranan penting pada masa itu. Bisa dikatakan kalau kedudukan perempuan Mesir itu saat itu lebih bebas dibandingkan perempuan Barat saat ini. Sayangnya, pada zaman Yunani kuno yang terkenal atas lahirnya pemikiran filsafat Barat tidak berlaku baik kepada perempuan, coy. Perempuan Yunani kuno tidak berhak mendapat pendidikan formal, memegang jabatan, dan memiliki hartanya sendiri. Bangsa Romawi setelah keruntuhannya pun berlaku sama, coy. Jauh berbeda dengan masa keemasannya. Perempuan tak lebih hanya sebagai pelampiasan nafsu lelaki saja dan bisa ditindas. Bahkan ada aturan yang melarang perempuan berbicara di dalam gereja, coy. Sama halnya kasus yang berada di Jazirah Arab, coy, pada masa itu. Kedudukan perempuan pada zaman jahiliyah pun sangat direndahkan, coy. Perdagangan perempuan sudah menjadi hal yang lumrah. Lain halnya dengan perempuan, posisi laki-laki pada saat itu memiliki derajat yang tinggi dan diunggulkan. Laki-laki bebas berkehendak semaunya dan tidak ada yang membatasi. Bahkan mereka rela menghujam pedang kepada siapa saja yang berani menghalangi jalannya, coy. Keluarga Arab pada zaman jahiliyah begitu mendambakan anak laki-laki sebagai keturunannya untuk membentengi diri dari serangan musuh, coy. Tapi kehadiran anak perempuan justru mendatangkan aib. Anak perempuan dianggap tidak membawa untung sama sekali sebab tidak bisa membantu keluarga. Setiap ada kelahiran anak perempuan, laki-laki Arab pada zaman jahiliyah merasa malu dan murka, coy. Pada zaman jahiliyah tersebut, anak perempuan yang lahir pada masa itu memiliki dua pilihan: dibiarkan hidup dengan menanggung hina atau ditimbun dalam tanah. Jika dibiarkan hidup, maka anak perempuan akan dijadikan tawanan rumah dengan dipaksa untuk melakukan pekerjaan berat. Mereka dianggap tidak dihitung sebagai anggota keluarga. Malang lagi nasib anak perempuan jika dia harus dikubur hidup-hidup tepat setelah ia dilahirkan, coy. Ayahnya akan menggalikan lubang untuk menimbunnya atau mencari sumur tua untuk ditinggalkan di sana dan ditindih dengan batu. Disinilah peran Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW membawa Islam, tabiat buruk mengubur anak perempuan dihapuskan, coy. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW yang mencela dan mengecam perbuatan keji itu. Turunnya wahyu ilahi yang melindungi kaum perempuan memberi pengaruh besar pada masyarakat Arab pada waktu itu. Kalau kita telisik lebih dalam, coy,
Beberapa ayat di dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa kedudukan perempuan sama dengan laki-laki di hadapan Allah dan bermacam peranan perempuan yang tak kalah pentingnya dengan laki-laki membuat derajat perempuan terangkat. Dalam Islam banyak hadis mengatakan tentang keistimewaan perempuan ini, coy, dan tidak ada pada ajaran agama lain. Kami akan memaparkan sedikit hadis saja untuk menggambarkan betapa istimewanya seorang wanita dalam Islam tersebut, coy. Nah, ini juga bisa menjadi pukulan telak bagi mereka yang mendiskreditkan dan mengkonspirasikan terhadap wanita dalam Islam, coy. Kami akan menyampaikan beberapa hadis saja kepada teman-teman sekalian agar teman-teman itu paham. Nah, hadis pertama yang berbunyi, Rasulullah SAW berkata, coy, bersabda bahwasanya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Ini dari hadis Muslim dari Abdullah bin Amr. Hadis kedua, sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan wanita surga lainnya disebabkan amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Hadis ketiga, siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mereka alami akan menjadi kafaroh ataupun tebusan bagi dosa-dosa yang terdahulunya, coy. Nah, bisa digambarkan bahwasanya Islam sangat menghargai sekali apa yang dirasakan oleh seorang wanita. Hadis keempat yaitu jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Ini hadis riwayat Ahmad dan Abdurrahman bin Auf dan dihasankan oleh Syekh Albani. Surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu, coy. Betapa istimewanya seorang wanita yang menjadi ibu, coy. Ceritanya begini, coy. Dari Muawiyah bin Jahimah, ia berkata, aku datang kepada Nabi SAW, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku ingin berjihad bersamamu. Aku mengharap dengannya ridha Allah dan rumah akhirat, itu surga. Rasulullah pun menjawab, celakalah engkau, apakah ibumu masih hidup? Ya, wahai Rasulullah, jawabku, pulanglah, berbuat baiklah dengannya. Kemudian aku menemuinya dari arah sampingnya seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku ingin jihad bersamamu. Aku ingin dengannya meraih ridha Allah dan surga. Dan Rasulullah pun menjawab, celakalah, apakah ibumu masih hidup? Iya wahai Rasulullah, pulanglah, berbuat baiklah dengannya. Lalu aku mendatanginya dari arah depan. Aku berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku ingin berjihad bersamamu. Aku ingin dengannya meraih ridha Allah dan surga. Rasulullah menjawab lagi, celakalah, menetaplah di kakinya, maka surga ada di sana. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ke-6, coy. Kisahnya ada seseorang mendatangi Rasulullah seraya bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk dihormati dan disayangi secara baik dan layak? Rasulullah menjawab pada waktu itu, ibumu. Seseorang tadi berkata lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Beliau berkata, kemudian ibumu. Orang tadi berkata lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Beliau berkata, kemudian ibumu. Orang tadi juga berkata, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kemudian baru ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ketujuh, Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Hadis riwayat Tirmizi. Kami menyampaikan beberapa hadis saja, coy, terkait keistimewaan wanita ini, betapa istimewanya wanita di dalam Islam tersebut, coy. Ini juga akan menepis tuduhan-tuduhan barat bahwasanya wanita Islam itu diskriminasi, coy. Nah, apakah dalil itu belum cukup bagi kaum feminis? Nah, kalau dirasa belum cukup, mari kita lanjut dengan ceritanya Nusaibah binti Ka'ab ini, coy, yaitu seorang wanita yang menjadi perisai Rasulullah SAW. Nama wanita ini adalah Nusaibah binti Ka'ab al-Ansyariyah. Ia adalah seorang sahabat wanita yang agung lagi pemberani. Banyak jasa telah ia ukirkan dalam perjuangan dakwah Islam. Ia dijuluki Ummu Imarah. Demikian ia biasa dipanggil. Ia adalah salah satu tokoh contoh keberanian yang diabadikan dalam dunia Islam. Ummu Imarah ini, ia merupakan sosok pahlawan yang tidak pernah absen melaksanakan kewajiban bila mana ada panggilan untuknya, coy.
Semua target perjuangannya itu ditujukan untuk kemuliaan dunia dan akhiratnya semata. Ummu Imarah merupakan seorang sahabat wanita yang sangat agung. Ia termasuk satu dari 2 wanita yang bergabung dengan 70 orang laki-laki Ansar yang hendak berbaiat kepada Rasulullah dalam baiat Aqabah pada waktu itu. Ya, baiat tersebut adalah mengakui adanya Rasulullah adalah utusan Allah di baiat Aqabah kedua. Baiat Aqabah ini adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yathrib ataupun Madinah pada waktu itu. Ini terjadi pada waktu tengah malam. Perjanjian ini terjadi pada tahun ke-13 pada masa kenabian. Pada waktu itu ia berbaiat bersama suaminya Zaid bin Asim dan 2 orang putranya. Kisah kepahlawanan Nusaybah yang paling dikenang sepanjang sejarah adalah pada saat perang Uhud, coy, di mana ia dengan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah SAW. Pada perang itu, Nusaybah bergabung dengan pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis. Bersama para wanita lainnya, Nusaybah ikut memasok air kepada para prajurit Muslim dan mengobati mereka yang terluka pada kondisi perperangan tersebut, coy. Ketika kaum muslimin dilanda kekacauan karena para pemanah di atas bukit melanggar perintah Rasulullah SAW pada waktu itu, nyawa beliau berada dalam bahaya, coy. Kisahnya itu, Nusaybah melihat Rasulullah menangkis berbagai serangan musuh sendirian, coy. Nusaybah segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan yang lainnya membentuk pertahanan untuk melindungi Rasulullah SAW, coy. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwasanya ketika itu Nusaybah berperang penuh keberanian dan tidak menghiraukan diri sendirinya, coy. Ketika ia membela Rasulullah, saat itu Nusaybah menderita luka-luka di sekujur tubuhnya, coy. Sedikitnya ada 12 luka di tubuhnya dengan luka di leher yang paling parah, coy. Namun hebatnya Nusaybah tidak pernah mengeluh dan mengadu atau merasa kesakitan dan bersedih hati, coy, dalam membela dan menegakkan agama Islam ini. Ketika Rasulullah melihat Nusaybah terluka, coy, beliau bersabda pada waktu itu, "Wahai Abdullah putra Nusaybah, balullah luka ibumu." Dan seraya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Jadikanlah Nusaybah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Nah, di sini juga gua bisa jelaskan, coy, kenapa tidak langsung Rasulullah membalut lukanya tersebut. Ya, karena Islam itu adil, coy. Karena sosok Nusaybah ini bukan mahramnya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah memerintahkan anaknya Abdullah Nusaybah untuk membalut lukanya tersebut, coy, agar tidak terjadi fitnah. Betapa agungnya Islam memandang seorang perempuan ini, coy. Layaknya aturannya, kalau seseorang itu tidak mahram, maka tidak berhak untuk menyentuh seorang wanita tersebut, coy, walaupun dalam kondisi perperangan. Betapa mulianya Islam, coy, memandang seorang wanita, dan betapa hebatnya Islam untuk menghargai dan mengangkat derajatnya kaum wanita dalam Islam ini, coy. Kita lanjutkan, coy. Setelah Rasulullah mendoa dan Nusaybah mendengar doanya Rasulullah, Nusaybah tidak lagi menghiraukan luka di tubuhnya, coy, dan terus berperang membela Rasulullah SAW dan agama Allah ini. Nusaybah berkata pada waktu itu, coy, "Aku telah meninggalkan urusan duniawi." Kata Nusaybah. Betapa mulianya Ummu Umarah ini, coy. Selanjutnya, dalam sejarah Islam, Nusaybah juga disebut-sebut sebagai seorang wanita yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain, coy. Ketika salah seorang putranya syahid dalam sebuah pertempuran, Nusaybah menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa putranya mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu ia menerima berita kematian anaknya. Dengan penuh serta kebanggaan, coy. Selain di perang Uhud, Nusaybah bersama suami dan putra-putranya juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, coy, perang Khabar, perang Hunain, dan perang Yamamah. Dalam berbagai pertempuran itu, Nusaybah tidak hanya membantu mengurus logistik dan merawat orang-orang yang terluka, tapi juga memanggul senjata menyambut serangan musuh, coy. Setelah Rasulullah SAW wafat, sebagian kaum muslimin kembali murtad, coy, dan enggan membayar zakat. Pada waktu itu, pengganti Rasulullah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, segera membentuk pasukan untuk memerangi mereka, coy. Awalnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengutus dan mengirim surat kepada Musailamah Al-Kazzab, yaitu pemimpin yang berkhianat kepada Islam pada waktu itu, coy.
Dan ia menunjuk Habib putra Nusaibah sebagai utusannya dalam mengirim surat tersebut coy. Namun sayangnya Musailamah menyiksa Habib coy dengan memotong-motong anggota tubuhnya satu persatu sampai anaknya putra Nusaibah ini syahid. Dengan meninggalnya putra Nusaibah ini coy, Habib ini meninggalkan luka yang sangat dalam di hati Nusaibah. Dan benar, beberapa bulan setelahnya Allah membalas kaum khianat ini coy, yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab ini. Pada waktu itu kaum muslimin menyiapkan pasukannya coy. Ya, terjadilah perang Yamamah. Nusaibah dan putranya Abdullah ikut memerangi Musailamah hingga tewas di tangan mereka berdua coy. Dan begitulah Allah membalas atas pengkhianatan dari Musailamah ini coy. Selanjutnya, beberapa tahun setelah perang Yamamah, Nusaibah meninggal dunia coy. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nusaibah binti Ka'ab Al-Ansyari ini coy, dengan curhatan rahmatnya yang sangat luas, menyambutnya dengan keridhaan serta memuliakan kedudukannya. Emansipasi perempuan tidak semata-mata berfokus pada kesetaraan antara hak dan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam beragam bidang. Makna sebenarnya dari emansipasi perempuan ini yaitu tentang bagaimana perempuan dapat berkembang dan maju dari waktu ke waktu tanpa menghilangkan jati dirinya. Dengan memahami makna emansipasi perempuan ini secara utuh dan secara komprehensif, perempuan turut serta memberikan emansipasi bagi masyarakat dan negaranya tersebut coy. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ada hak khusus laki-laki dan ada kewajiban khusus laki-laki. Begitu juga perempuan, ada hak khusus perempuan dan ada juga kewajiban khusus perempuan. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan memang beda laki-laki dan perempuan, tapi keduanya bukan untuk dibeda-bedakan dan mempunyai perannya masing-masing teman-teman, sehingga saling melengkapi. Dalam penutup konten kami kali ini, kami akan memberikan beberapa kutipan dari Buya Hamka coy. Ya, semoga saja menjadi pukulan telak bagi mereka yang katanya menggembur-gemburkan feminisme. Buya Hamka berkata coy, hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dengan perempuan bukanlah berarti bahwa pekerjaan yang hanya bahu laki-laki yang kuat memikulnya, perempuan disuruh pula untuk memikulnya. Buya Hamka.